pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan upacara dengan cuaca yang cerah, cenderung panas. Pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini sedang mulai sibuk untuk kegiatan NBK. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf sekolah, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Tema hari ini Ibu akan menyampaikan tentang jaga lisan. Lisan kalian, ucapan ya. Ucapan kita, lisan kita ya, harus dijaga dengan baik. Berbicara kepada siapapun itu, kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, dan kepada lingkungan. Kepada guru harus sopan, berbicara yang baik. Walaupun bagaimana, guru itu adalah pengganti orang tuamu di rumah. Kalau guru di sekolah, orang tuamu di rumah. Jadi tanggung jawab guru itu di sekolah. Kalau sudah di rumah, tanggung jawab orang tua. Jaga lisanmu, ya. Apalagi terhadap teman. Walaupun hanya bercanda, tetapi ucapan itu melebihi pedang tajamnya. Ya, karena dari ucapan bisa menyakiti hati orang lain dan akan terjadi apa? Tadi yang Ibu bilang, lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada pisau. Maksudnya, bila kalian menghina, mengata-katakan orang itu, siapapun itu temanmu, akan sakit hati dan pasti akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jaga lisanmu, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jangan ada kata-kata, kalau bahasa sekarang mah membuli. Membuli apa itu? Apa? Menghina, mengata-katain orang lain, mengata-katain teman, ya akhirnya timbul sakit hati dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, petugas upacara. Ya. Sekarang udah mulai agak tertib nih pesertanya. Karena apa? Yang tidak memakai seragam, yang tidak memakai topi, sadar diri, sudah memisahkan diri. Ya. Berarti ketahuan ada 2 orang. Minggu depan harus berubah. Untuk petugas, tolong latihan lagi yang banyak latihannya. Jangan hanya mengandalkan disuruh sama guru. Jangan hanya diawasi sama guru. Ada inisiatif sendiri. Kita itu akan menjadi petugas pada waktu hari Senin. Bagaimana caranya? Berlatih walaupun tanpa diawasi oleh guru. Karena guru juga banyak tugasnya, tidak hanya mengawasi kamu saja. Ya. Kemudian untuk tim Aubade, suaranya dikeluarkan. Kalian sudah biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas, berarti sudah hafal.
Dan setiap hari Senin dipraktikkan pada waktu penarikan bendera. Ya. Dan yang petugas lainnya lebih tegas lagi, terutama baris berbaris. Pembacaan undang-undang dan pembacaan janji siswa juga berlatih di rumah. Jadi jangan ada kata-kata yang terlewat. Undang-undang dasar, ya Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh terlewat walaupun hanya satu kata. Jadi banyak berlatih. Untuk minggu depan latihannya semuanya. Misalkan minggu depan kelas 6C, kamu latihan hari Jumat dan Sabtu tuh. Yang lain istirahat, kamu latihan. Tapi latihannya tidak hanya petugas saja, semuanya turun. Biar tahu rasanya bagaimana berlatih upacara itu, ya. Kalau yang tidak menjadi petugas, otomatis menjadi tim obade, menyanyi. Jangan yang hanya petugas saja. Kemarin ibu cek, ya. Ini ibu tukang ngecek nih. Yang latihan. Yang duduk manis di dalam. Seharusnya bagaimana? Semuanya keluar, semuanya berlatih. Walaupun itu hanya tim obade, tim menyanyi. Jadi jangan sampai seperti tadi suaranya tidak ada. Begitu nyanyi nunduk semua, tidak bersuara. Tapi kalau suruh ngobrol di dalam kelas, suaranya sampai ke perpustakaan. Tuh, ya. Jadi tolong dirubah. Baik itu kelas 6A, 6B, 6C, apalagi nanti di kelas 5A, 5B, 5C. Jadi latihannya semua. Jangan hanya petugasnya saja. Akhirnya apa? Yang petugasnya disiplin, yang lainnya duduk manis. Tidak seperti itu. Dan harus merasakan bagaimana rasanya menjadi petugas itu. Ya. Dari segi pakaian, kalau memang kamu mau pakai sarung tangan, pakai semua. Kalau tidak semua. Ya. Jadi jangan ada alasan pada waktu mengikat bendera sampai pusing, itu bendera nggak keikat-ikat sampai hampir terbalik dengan alasan sarung tangan yang ribet. Kalau memang tidak mau memakai sarung tangan, tidak semua, nggak usah belang-belang. Ya. Paham? Ya. Kemudian untuk menjadi petugas, pakaiannya juga jangan belang-belang. Kalau mau putih-putih semua, jangan putih kecoklatan, diganti. Saya ini mau jadi petugas, kan ada waktu 2 hari 3 hari. Cari baju yang rada rapihan, yang rada bening. Jangan baju udah mau kuning, mau coklat dipakai pada waktu jadi petugas upacara. Kalau kira-kira tidak punya, tidak ada, tidak beli, tidak minjem, tidak ada usaha, ganti oleh yang lain. Ya. Ibu tidak ingin melihat lagi seperti ini. Nih, petugas upacara bajunya kuning. Yang danton juga sama, atasnya kuning, bawahnya putih. Apa kalian tidak berusaha? Berusaha itu ada yang membeli, ada yang meminjam, ada yang meminta. Bekas kelas tahun lalu. Kalau minjam terserah, minjam sama saudara, minjam sama adik, kakak. Betul. Pegang itu pegang. Ih, kalau mau baik. Ayo. Bawa. Ibu di depan pasti akan melihat siapa-siapa yang orangnya pucat.
yang pagi-pagi belum makan, belum sarapan. Kelihatan dari sini. Ya. Ambil. Lihat. Tuh. Ayo. Harus sergap. Bila temanmu ada yang sudah mulai pucat, sudah mulai geleng-geleng, bukan berarti geleng-geleng ngobrol. Yang sebelahnya siap-siap, takutnya jatuh. Ya. Kalau sudah jatuh, kemudian terbentur kepalanya ke lantai atau ke tanah, itu berbahaya. Makanya cepat dipegang. Kalau bisa, ya ada petugas khusus untuk P3K. Dari siapa Bu? Dari kelas itu. Misalkan petugas kelas 6C. Dibentuklah Satgas, petugas khusus untuk P3K. Tugasnya ngapain? Ayo, yang P3K tugasnya ngapain? Mengawasi temannya bila ada yang kurang sehat. Kemudian bila ada yang sakit, petugas P3K itu yang menolong. Jadi nanti dibuatkan petugas P3K, barisan sana, dan barisan sana. 2 orang. Bukan berarti petugas P3K di belakang anak adem, tidak. Itu ada tugas khusus, memperhatikan temannya bila ada yang sakit dan menolong temannya yang sakit. Ya. Jadi kalau mau upacara, sarapan dulu. Ya. Sarapan dulu. Bangunnya pagi, sarapan dulu di sekolah. Kalian isi apa dah? Sudah terisi perutnya, jadi tidak ada kekosongan. Ya, kamu juga nih yang tengah nih, puyeng, Neng, puyeng. Nah, kalau merasa puyeng silahkan. Kebetulan ada Bapak dan Ibu guru, samperin aja Bapak dan Ibu gurunya, ya. Jadi jangan ada pada waktu pelaksanaan upacara tanpa disadari ada yang pingsan. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.